Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KD menerapkan workshop equipment, video yang berikutnya adalah jenis-jenis workshop equipment atau macam-macam workshop equipment. Workshop equipment sendiri adalah peralatan kelengkapan bengkel yang berguna untuk membantu kerja mekanik. Nah, macam-macamnya, yang pertama adalah kompresor, yang kedua baterai charger, ketiga mesin bor, 4 gerinda duduk, 5 mesin bubut, 6 creper, 7 car lift, 8 dongkrak, 9 jack stand, 10 crane. Tetapi untuk nomor 7 sampai 10 nanti akan kita bahas tersendiri pada materi jacking, blocking, dan lifting. Yang pertama adalah kompresor. Ini digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan. Pada saat kita membersihkan komponen filter udara misalnya atau filter bensin, ini kita memerlukan udara bertekanan. Kemudian pengecatan itu juga kita perlukan udara bertekanan. Menurut konstruksinya berdasarkan jumlah silinder, ini ada yang tunggal 1 silinder, kemudian Y 2 silinder seperti ini, kemudian W 3 silinder. Menurut penggeraknya sendiri atau sumber tenaganya, di sini ada yang menggunakan motor listrik, ada yang menggunakan motor bakar. Penggunaannya untuk pengisian yang menggunakan motor listrik, tentu kita tinggal menghubungkan saja dengan sumber listriknya. Kalau motor bakar ya motornya kita hidupkan. Ini akan mengisi sendiri. Kemudian untuk menggunakan ya kita tinggal membuka keran di sini yang nanti terhubung dengan selang. Nah, yang harus kita perhatikan pada saat kita menggunakan kompresor ini, memastikan bahwa pemutus otomatis dan katup pelepas bekerja bila isi tabung dalam batas pengisian. Jadi karena untuk tabung sendiri ini kan punya batas isi. Nah, nanti di tekanan di tabung ini akan ditunjukkan dengan manometer. Jadi kalau sudah pada batas merah berarti adalah batas pengisiannya. Ini katup pelepas itu harus bekerja, ditandai dengan mengeluarkan angin dari dalam tabung. Kemudian jika penggeraknya adalah motor listrik, ini dilengkapi dengan pemutus otomatis sehingga pada batas pengisian yang sudah disetel ini akan mati. Nanti kalau berkurang lagi isi tabung itu akan hidup lagi. Berikutnya membuang air secara berkala. Nah, di bawah tabung itu dilengkapi dengan baut pembuangan. Nah, secara berkala ini air yang ada di dalam tabung itu kita keluarkan dengan cara melepas baut pembuangan tadi. Yang kedua adalah baterai charger. Digunakan untuk mengisi atau mengecas baterai dan membantu start. Ini untuk membantu start hanya untuk baterai cas yang besar dan dilengkapi dengan auto start. Penggunaannya kita hubungkan dengan sumber listrik,
Kemudian di sini ada kabel merah dan hitam. Yang merah itu untuk terminal positif baterai. Kemudian yang hitam itu adalah untuk terminal negatif baterai. Tidak boleh terbalik karena akan terjadi konsleting. Berikutnya memilih selektor voltase. Karena baterai ada yang 12 volt, ada yang 24 volt. Berikutnya adalah pengisian cepat atau lambat. Ini sesuai kebutuhan. Ini kalau masih manual. Jadi kalau pengisian cepat ya maksimal pengisian itu durasi waktunya hanya 1 jam. Kalau pengisian lambat sekitar 8 sampai 10 jam. Tetapi kalau sering kita mengisi baterai dengan pengisian cepat, itu umur baterai akan menjadi lebih pendek. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama membaca petunjuk penggunaan terlebih dahulu. Kemudian menghubungkan baterai cas itu tidak boleh terbalik kabel merah hitamnya karena bisa terjadi konsleting. Pastikan selektor voltase sesuai dengan voltase baterai. Jadi kalau baterainya 12 volt ya selektornya di 12. Pada saat melakukan auto start pastikan selektor itu sesuai karena selektor itu bisa dipindah ke auto start. Yang ketiga adalah mesin bor untuk membuat lubang. Jadi penggunaannya mata bor kita pasang di arbor, ya. Kemudian kita pilih putaran sesuai dengan ketebalan benda kerja. Makin tebal benda kerjanya, putarannya harus makin lambat. Menjepit benda kerja dengan ragum dan benda kerja tersebut itu sudah di titik. Menekan tombol on untuk menghidupkan dan mematikan dengan tombol off. Nah, kita tinggal menggerakkan mata bor dengan menggerakkan gagangnya ini. Jadi tinggal kita tarik, itu akan mengenai benda kerja, kemudian membuat lubang. Kalau toh benda kerjanya itu tebal, sebaiknya kita mulai dari diameter mata bor yang kecil terlebih dahulu, tidak langsung besar. Nah, untuk yang perlu kita perhatikan, kita harus mengencangkan mata bor dengan kuat dan menggunakan kacamata bening karena bekas bornya itu menghasilkan tatal atau geram. Ini bisa terlempar. Jadi untuk mengamankan kita sendiri itu menggunakan kacamata bening. Berikutnya adalah mesin bubut yang berguna untuk mengurangi, menghaluskan, memotong, membuat alur, membuat bulir benda-benda kerja berbentuk silindris. Penggunaannya yang pertama kita atur selektor arah putaran, apakah ke arah kita atau menjauhi kita. Kemudian mengatur kecepatan putaran sesuai kebutuhan. Berikutnya masang benda kerja pada kepala tetap. Jadi benda kerja dipasang di kepala tetap. Kalau panjang berarti kita gunakan kepala lepas untuk menjepit. Memasang pahat pada cekam. Jadi pahat dipasang di sini, dicekam dan harus tepat di tengah-tengah benda kerja tersebut. Sehingga kita perlu ganjal kadang-kadang agar tepat di tengah-tengah. Berikutnya adalah menekan tombol on untuk menghidupkan
dan tombol off untuk mematikan. Nah, di sini ada juga pengaman. Jadi pengaman tutupnya ini. Kalau tutupnya ini masih terbuka, nah, meskipun di-on-kan, kepala tetap itu tidak akan berputar. Berikutnya kita tinggal menggerakkan eretan ini dengan memutar lingkaran di sini. Digerakkan berlawanan, berarti mendekati kepala tetap. Digerakkan searah jarum jam, berarti menjauhi kepala tetap. Setelah selesai digunakan, ya harus dibersihkan lagi. Kemudian diusahakan eretannya ini sedekat mungkin dengan cekam. Selalu gunakan kacamata bening. Jadi sama dengan bor, ya, jadi menghasilkan tatal atau geram yang bisa mengenai mata kita. Yang berikutnya adalah mesin gerinda. Kalau di power tool itu ada gerinda tangan, di sini adalah gerinda duduk. Fungsinya adalah menghaluskan benda kerja, mengasah pisau bubut dan mata bor. Penggunaannya, nah kita letakkan benda kerja di plat landasan ini. Nah, setelah disknya berputar, jadi kita tekan tombol on untuk menghidupkan, kemudian off untuk mematikan. Tapi yang ada di bengkel kita, on off-nya itu tinggal tarik untuk menghidupkan, tekan untuk mematikan. Jadi selalu bahwa tidak boleh benda kerja itu ditekan terlalu kuat. Kemudian juga tidak boleh menggerinda pada bagian sisi disk ini. Jadi kalau pecah berbahaya. Selalu gunakan kacamata bening. Yang keenam adalah grabber, berguna untuk landasan saat kita bekerja di bawah kendaraan. Jadi kalau nggak punya kan biasanya kita menggunakan kardus, ya, jadi untuk bekerja. Kalau dengan ini akan lebih mudah pada saat kita masuk di bawah kendaraan atau keluar lagi. Yang ketujuh adalah ragum atau catok atau band vise. Fungsinya adalah menjepit benda kerja saat kita memotong atau mengukir benda kerja. Jadi benda kerja nanti dijepit di rahang ini. Nah, kita tinggal mengeraskan, diputar searah jarum jam, itu dijepit dengan kuat. Nah, pada saat kita menggunakan ini untuk memotong atau mengikir, usahakan bagian yang dipotong atau dikikir itu sedekat mungkin dengan cekam, sehingga hasilnya menjadi bagus. Nah, itu untuk workshop equipment. Kita singgung sedikit tentang K3 yang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah tempat kerja dan alat kerja harus dipelihara sesuai susunannya, seperti yang disampaikan pada video 5R5S. Peralatan dan perlengkapan kerja harus bebas dari oli. Jadi pada saat kamu selesai menggunakan, yang dilap lagi dengan macun atau lap yang bersih dan kering. Meletakkan peralatan di tempat yang mudah dijangkau atau satu tempat. Jadi kalau di bengkel kita ada stol untuk kerja dengan tanda garis putih, kemudian di media itu ada garis kuning. Nah, nanti setelah saya bekerja, ya kalau kamu menggunakan media itu ya harus dikembalikan seperti tempat semula. Yang keempat, keadaan bengkel dan sekitarnya harus selalu bersih. Disapu selesai bekerja,
Kemudian pada saat Jumat bersih di lantai bengkel itu dipel lagi. Yang kelima, lantai bengkel bebas oli. Pada saat menggunakan pakaian kerja, jadi wajib pada saat kamu praktek menggunakan pakaian kerja atau wearpack, menggunakan pakaian kerja yang ditentukan, kemudian hindari menggunakan cincin dan sejenisnya, menggunakan sepatu yang sesuai dengan area kerja, kemudian menggunakan kacamata kuning, masker, penutup telinga apabila diperlukan. Jadi seperti pada saat kamu ngebor atau menggunakan gerinda, berarti perlu alat-alat ini. Jangan membuat percikan api di dekat baterai atau baterai cas saat terjadi pengisian baterai. Itu untuk materi macam-macam workshop equipment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.